Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisia Salsabila dengan NIM 08011282828070 dari kelas genap atau kelas B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dari mata kuliah metode numerik dan dengan materi interpolasi menggunakan metode Lagrange. Oke, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat materi interpolasi dengan metode Lagrange. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu interpolasi dan apa itu interpolasi dengan metode Lagrange. Oke, ini saya kutip dari jurnal, jadi mungkin ini bisa di skip aja. Ini karena interpolasi secara garis besar atau secara umum. Nah, interpolasi ini biasanya digunakan untuk menyusun suatu fungsi menggunakan beberapa titik yang telah diketahui untuk memprediksi nilai di suatu titik lainnya yang belum diketahui atau yang ingin diketahui nilainya. Dan interpolasi juga memiliki beberapa metode nih. Salah satunya itu adalah metode Lagrange. Nah, metode Lagrange ini dia tuh mempunyai derajat atau n biasanya disebutnya. Dengan derajatnya itu kurang dari N untuk N+1 dalam titik berbeda memiliki bentuk umum sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk umum dari metode manual, metode perhitungan manual dari metode Lagrange interpolasi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ya, maksudnya dari menggunakan beberapa titik yang telah diketahui untuk memprediksi nilai di satu titik lainnya itu maksudnya gimana? Oke. Misalnya di sini terdapat suatu kotak ya. Oke. Di sini ada nilai, bentar. Ini ada nilai X, di sini ada nilai Y. Nah, di sini misalnya 0,1. Terus ini 0,2, 0,2, dan seterusnya. Nah, eh, misalnya terdapat suatu soal gitu yang mencari nilai dari cos X misalnya ya. Sini misalnya cos X. Nah, nanti di dalam tabel ini adalah nilai-nilai yang diketahui dari si cos X ini. Misalnya cos X 0,1 itu hasilnya berapa, terus cos X 0,2 itu hasilnya berapa. Nah, nanti dari tabel-tabel ini, si tugasnya si interpolasi Lagrange ini, dia tuh berguna untuk menebak titik-titik di antara nilai-nilai ini. Misalnya ada 0,1, 0,2, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan menebak titik di antara 0,1 sampai 0,2. Misalnya 0,125. Nah, 0,125 ini kita kalau misalnya mau mencari cos 0,125 itu kan harus memerlukan kalkulator ya. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan kalkulator, kita bisa menggunakan metode Lagrange ini. Dengan cara ada rumus ini. Ini rumusnya. Sini. Yang ini. Nah, kita misalnya tadi mau menebak 0,125. Berarti misalnya kita menggunakan polinomial Lagrange derajat 2, ya kan? Nah, misalnya P2 dari 0,125. 5 misalnya. Nah, nanti ini sedemikian rupa akan disubstitusikan nilai-nilainya ke sini dengan nilai-nilai yang X dan Y ini itu tuh sudah diketahui. Nanti jika nilainya itu sudah disubstitusikan, kita akan menghitung hasil dari P2
125 ini. Nanti dia akan ketemu nilainya tanpa menggunakan alat bantu hitung atau kalkulator. Oke. Oke. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari metode Lagrange. Nah, pasti kan kayak bertanya-tanya nih, apa sih, kenapa sih ada metode Lagrange? Emang apa kelebihannya? Nah, metode Lagrange ini, kelebihannya itu tuh dapat menyelesaikan suatu persoalan interpolasi jenis equispaced atau nilai hanya konstan dan non equispaced atau nilai hanya tidak konstan. Nah, selain itu metode Lagrange interpolasi juga dapat digunakan untuk mencari nilai dari fungsi di mana variabelnya terletak di daerah awal dan di daerah akhir dan atau di daerah tengah. Jadi seperti contoh yang ini ya. Kalau misalnya kita mau nyari nih dari fungsi cos x nih. Nah, kita apa namanya mencari nilai dari fungsi cos x itu di mana variabelnya itu terletak di daerah awal atau di daerah akhir dan atau di daerah. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur pemrograman interpolasi menggunakan metode Lagrange. Nah, prosedurnya itu yang pertama ada algoritma pemrograman. Nah, di dalam program itu, pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan nilai untuk fx atau nilai untuk fungsi si x itu yang akan kita cari. Terus selanjutnya akan menentukan jumlah derajat atau n. Nah, kita nih mau pakai derajat berapa? Apa kita akan memakai derajat 3, derajat 4, atau derajat 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai-nilai xn dari nilai x yang ingin dicari. Misal, di dalam x0. X0 itu misalnya kita inputkan kayak tadi nih. Ini tuh adalah nilai X0 ya. X0-nya adalah nilainya 0,1. Nah, berarti menentukan nilai Xn dan nilai X yang ingin dicari. Nilai X yang ingin dicari itu berarti 0,1. Terus selanjutnya menghitung nilai F sama dengan Xn. Kita menghitung nih nilai si F, nilai fungsi yang kita ingin cari dengan apa namanya nilai-nilai X yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi misalnya di sini kan kita ketahui nih si X0 itu adalah nilai X-nya 0,1. Nanti kita cari untuk si nilai X-nya itu dengan X-nya, Xn-nya itu adalah 0,1. Terus selanjutnya menghitung nilai Pnx atau polinomial derajat n untuk x di mana Pnx sama dengan total dari AI dikali LI x. Nah, dijabarkannya itu A0 dikali L0x ditambah A1 dikali L1x dan seterusnya sampai AN dikali Ln x. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi yang akan kita kerjakan. Fungsinya itu adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam program. Di sini saya menggunakan bahasa C, C++. Oke, eh, di sini kita akan buka C++-nya. Nah, di sini sudah tampil program dengan bahasa C++. Ini. Nah, oke. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa sih fungsi dan kegunaannya dari yang kita gunakan di dalam program ini.
Oke, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari baris pertama. Di sini ada include IOStream. Nah, include IOStream ini merupakan file header dari C++. Jadi masing-masing bahasa itu tuh punya file headernya sendiri. Kalau di C++ itu file headernya itu adalah include IOStream. Terus selanjutnya ada include IOManip. Ini digunakannya itu untuk mengatur tampilan layar. Jadi tampilan layarnya itu akan diatur oleh si apa namanya file si include IOManip itu. Sini untuk digunakan untuk mengatur tampilan layar. Selanjutnya ada include Conio.h. Ini Conio.h itu digunakan untuk menampilkan hasil antar muka. Jadi supaya dianya apa ya tampil ke si pengguna, dia itu menggunakan si file ini. Ini untuk menampilkan hasil antar muka. Selanjutnya ada include math.h. Ini digunakan untuk supaya si program ini tuh bisa menggunakan rumus-rumus matematis gitu, matematik. Jadi untuk apa namanya menjalankan perhitungan matematika. Jadi kalau misalnya tidak ada file ini, maka kayak cos H, kayak cos X, terus sin, dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa di running karena tidak ada file untuk si perhitungan matematikanya. Dan selanjutnya ini ada define E2,718288182. Di sini untuk mendefinisikan bilangan Euler. Jadi, nanti kalau seandainya di dalam rumus itu ada nilai Euler atau nilai E, maka dia sudah ada nilainya tersendiri, yaitu 2,71828182. Ini untuk mendeklarasi nilai Euler. Selanjutnya, ada using namespace std. Ini adalah compiler namespace std. Jadi dideklarasikan si compilernya. Deklarasi compiler namespace std. Selanjutnya ada void biodata. Void biodata ini adalah fungsi biodata di mana di dalam si void ini tuh terdapat ini. Jadi dia akan menampilkan ini jika dipanggil dalam si apa namanya fungsi inline atau dalam inline di program utamanya. Jadi void biodata ini adalah fungsi untuk menampilkan biodata. Sistem CLS ini adalah clear screen, di mana dia akan membersihkan layar dan akan menampilkan layar yang baru. Jadi dia akan clear screen dan akan menampilkan layar yang baru. Ya. Ini ada string mulai 1 dan mulai 2. Ini dideklarasikan adalah pendeklarasian untuk variabel mulai 1 dan mulai 2. Terus ada sistem caller 0B. Sistem caller 0B ini dia untuk mengubah layar output menjadi warna biru. Nah, selanjutnya di sini adalah si out atau tampilan-tampilan yang akan keluar dari si void biodata ini. Jadi, tampilan output di programnya itu ada ini. Pertama, ada judul metode numerik, interpolasi, dosen pengampu, terus nama-nama kelompok, nama anggotanya, fakultas, univ,
Nah, ini akan ditampilkan di dalam program. Selanjutnya, di sini ada ketik apapun untuk memulai. Ketik apapun untuk memulai ini dia akan membaca mulai satu di mana mulai satunya ini tuh udah dideklarasikan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita ketik apapun untuk memulai dan misalnya kita ketik H gitu, terus enter nanti dia akan menuju ke apa namanya output selanjutnya. Jadi, ini itu untuk mulai yang pertama. Oke, selanjutnya di sini ada sistem CLS. Sistem CLS juga tadi untuk clear screen. Dan selanjutnya setelah di clear screen ini akan hilang, tampilan ini akan hilang dan akan muncul si ini. Jadi metode polinom Lagrange dengan fungsi hampiran bla 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 bla. Terus ini lanjut juga sama seperti yang ini ketik apapun untuk lanjut. Ini dia akan membaca yang mulai dua. Nah, sini adalah akhiri fungsi biodata. Oke, selanjutnya di sini ada in mind. Nah, in mind ini adalah fungsi utama di dalam C++. Utama bahasa C++. Nah, di sini dia akan mulai si inline ini. Yang pertama ada biodata. Nah, ini gunanya untuk memanggil fungsi biodata yang sebelumnya kita sudah buat sini ada void biodata. Jadi dia itu gunanya untuk memanggil si biodata ini agar void biodata ini tuh bisa tampil ke layar. Karena kalau misalnya kita tidak memanggil biodata ini, maka dia tidak bisa menampilkan yang kita buat sebelumnya ini. Gitu. Jadi dia harus dipanggil terlebih dahulu. Memanggil fungsi biodata. Oke, selanjutnya ada label. Ini label untuk yang ini ya, label isi. Nah, ini adalah pendeklarasian untuk variabel i, j, dan n dengan tipenya adalah integer atau tipe bilangan bulat. Terus selanjutnya ada deklarasi untuk variabel-variabel yang ada di dalam fungsi yaitu A, A2, B, C, dan seterusnya dengan tipe float atau dengan tipe bilangan desimal. Ini sistem CLS untuk clear screen. Terus selanjutnya ini diubah warnanya menjadi warna biru. Nah, selanjutnya di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai apa namanya untuk setiap variabel yang ada di dalam fungsi. Yang pertama itu masukkan nilai A, maka akan disimpan di dalam apa namanya si A ini. Karena kan sebelumnya sudah dideklarasikan ya. Dan seterusnya sampai seluruh variabel-variabel yang ada di fungsi ini akan sudah ada nilainya. Maka selanjutnya, jika pengguna ini, oke, coba kita akan running ya. Mungkin coba running. Ini untuk yang tadi ya. Untuk yang tadi ini adalah bagian dari void biodata. Dan di sini ketika apapun untuk mulai, selanjutnya dia akan apa namanya clear screen, ini tuh akan hilang dan ini menggunakan mulai satu. Setelah kita klik H, enter. Nah, di sini terdapat metode polinom Lagrange dengan fungsi hampirannya sebagai berikut. Selanjutnya, ini juga akan setelah ini ada clear screen, akan lanjut ke tampilan selanjutnya. Nah, oke. Di sini, eh,
Yang ini dia akan tampil seperti ini. Jadi kita akan memasukkan nilai A di mana nilai A ini akan disimpan di apa namanya A yang sudah kita deklarasikan. Misalnya bentar. Oke, di sini misalnya kita memasukkan angka-angka yang kita inginkan. Misalnya A-nya itu 2, misalnya A-nya 2, terus B-nya 4, A 2-nya 4. Pokoknya kita masukkan sampai dia di variabel siwa ini. Ini kita input aja. Nah, sampai di sini. Nah, setelah pengguna ini menginputkan nilai-nilai yang mereka inginkan untuk setiap variabelnya, maka nanti di dalam fungsi apa namanya di dalam fungsi hampiran ini, nih di dalam sini dia akan setiap variabelnya itu tuh berubah menjadi angka. Misalnya yang seperti sebelumnya kan, nih di sini ada fungsi hampiran itu A dikali power SQRT E cos bla 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 bla. Nah, nanti yang si variabel-variabel ini akan tergantikan dengan apa namanya nilai yang sudah kita inputkan untuk variabelnya. Gitu. Jadi di sini kita enter. Nah, oke. Nih, di sini adalah hasil yang setelah kita inputkan. Misal, di sini kan tadi dia A ya, dia akan berubah menjadi 2. Terus di sini tadi adalah B, maka dia akan berubah menjadi 2. Jadi setiap variabelnya itu akan berubah karena kita sudah menginputkan nilai-nilai dari si variabelnya masing-masing variabelnya. Oke, oke. Selanjutnya, si program akan meminta kita memasukkan jumlah derajat yang kita inginkan. Sini, masukkan jumlah derajat yang kita inginkan. Misalnya, kita pengen hitung polinomial derajat 3. Udah kita hitung, kita inputkan 3 di sini. Nah, di sini dia akan memulai eh, for atau memulai perulangan. Nah, di sini terdapat kan masukkan jumlah derajat yang Anda inginkan. Sin n kan. Terus selanjutnya di sini akan ini adalah deklarasi untuk oke, di sini adalah deklarasi untuk tipe data yang bilangan desimal, terus ini ada array untuk si X, terus ada array untuk si Y, terus ini L-nya sama dengan 0, dan seterusnya. Dengan tipe datanya itu adalah double. Terus selanjutnya di sini input nilai X. Nah, sini kan ada input nilai X. Nah, nilai X ini dia akan apa namanya menggunakan perulangan for untuk si I. Betul. Jadi, misal ya, I sama dengan 0, ya kan? Terus, apakah apakah I ini kurang dari sama dengan N? Jika iya, maka dia akan masukkan di sini. Contoh ya, seperti yang di sini. Nah, pertama itu ada X0, ya kan? Ingat, di sini sudah dideklarasikan ya, untuk I itu awalnya sama dengan 0. Nah, misalnya kita kan tadi memasukkan jumlah derajat yang kita inginkan adalah 3. Berarti artinya
nilai n itu, variabel n itu adalah 3. Jadi, apakah si 0 ini kurang dari sama dengan 3? Kan iya. Jika iya, maka dia akan masuk ke sini. Nih, si i-nya ini 0, terus di sini 0 kan? Lalu nanti kita akan, si program itu akan minta kita untuk memasukkan nilai x0-nya, di mana x0-nya itu akan disimpan di dalam array xi, atau di dalam sini nih, si array yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Terus, jika sudah nih, kan sudah nih x0, nanti lanjut, jadi i plus plus, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lanjut lagi, apakah 1 ini kurang dari sama dengan 3? Jika iya, maka dia akan keluar ke sini. Seterusnya sampai dia tidak memenuhi lagi ekspresi ini. Ya, jika dia tidak memenuhi ini, maka dia akan keluar dari perulangan si for. Oke, kita masukin dulu x0-nya. Misalnya 0,2, terus x1-nya 0,4, x2-nya 0,6, x3-nya 0,6. Jadi dia sampai 3. Ya. Karena kan 3 adalah kurang dari sama dengan 3. Atau I kurang dari sama dengan N. Sampai di sini. Karena kalau selanjutnya I plus plus lagi, berarti kan si I-nya itu adalah 4. Sedangkan 4 itu tidak kurang dari sama dengan 3. Jadi dia setelah ini dia akan keluar dari perulangan for. Setelah keluar dari perulangan for ini, si program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai P3 atau X. P3 ini adalah nilai yang ingin kita cari di antara nilai-nilai ini. Jadi ingat ya, kayak tadi interpolasi Lagrange itu adalah kayak menebak nilai di antara nilai yang sudah kita ketahui gitu dari fungsi ini. Misalnya di sini kan udah ada nih nilai 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Misal kita mau cari titik di antara 0,4 dan 0,6. Misalnya 0,5. Ya. Karena 0,5 ini terletak di antara 0,4 dan 0,6. Setelah itu, setelah dimasukkan nilai apa namanya P3 atau X ini, selanjutnya enter. Nah, maka dia akan menampilkan, kita perbesar, dia akan menampilkan eh apa namanya nilai-nilai yang sudah dicari sedemikian rupa di dalam program. Nah, untuk X 0,2 nilai Y-nya itu adalah 0,930754. 0,4 ini nilainya dan ini. Nah, dengan menggunakan polinom interpolasi Lagrange dengan derajat 3, yaitu X-nya 0,5, maka hasilnya adalah 0,239774. Ini adalah hasil yang kita cari. Oke, selanjutnya akan menjelaskan di program ya. Setelah tadi kan kita memasukkan nilai P derajat 3 atau X-nya itu adalah 0,5, dia akan menyimpan di variabel XP. Ya, seperti tadi XP ini sudah kita deklarasikan. Nah, selanjutnya itu akan clear screen lagi, jadi menampilkan layar yang baru, di mana layar yang baru itu akan menampilkan si ini. Nah, di sini kita menggunakan kembali perulangan for. Perulangan for ini buat apa? For ini tuh untuk menghitung nilai YI. Nih, untuk menghitung nilai YI ini nih. Ya pakai for. Karena jika kita nggak pakai for, itu akan panjang banget programnya. Jadi, seperti yang tadi ya, seperti yang ini, I sama dengan 0. N tadi kan kita sudah masukkan ya tadi. N-nya itu 3. Terus jika apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Jika iya, maka dia akan menghitung ini. Jadi dia akan menghitung si X0 ini. Jadi misalnya A-nya kan tadi kita udah apa namanya? Kita masukkan ya, pengguna masukkan. Dia akan kembali dipakai di sini. Jadi A tadi kan adalah nilainya 2. Terus B nilainya juga 2. Nah, XI ini adalah nilai X0 untuk I sama dengan 0, ya kan? Dan XI ini adalah X0 yaitu 0,2. Nanti dihitung untuk yang 0,2 bla 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 sampai di sini adalah perhitungannya untuk yang semua ini. Terus, jika sudah, dia akan I++. Jadi 0 ditambah 1.
Terus lanjut lagi, apakah satu kurang dari sama dengan 3? Jika iya, maka si XI-nya ini akan berubah menjadi X1, di mana X1-nya adalah 0,4. Terus lanjut lagi, dihitung dengan X1-nya itu 0,4, terus nilai-nilai variabelnya juga yang tadi kita sudah inputkan. Terus sampai di mana si I sudah tidak lagi sama dengan, sudah tidak kurang dari sama dengan si N. Jadi jika misalnya si I-nya ini 4, berarti kan dia udah nggak bisa lagi kan, karena 4 itu sudah bukan kurang dari sama dengan 3. Jadi nanti dia akan keluar dari perulangan for ini. Nah, oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan ini, nanti setelah kita cari, dia akan mendapatkan hasil si ini. Ya ini ya. Terus lanjut, ini gunanya untuk ini nih, yang garis-garis, garis-garis itu. Pokoknya untuk nilai yang ini nih. Nah, jadi setelah itu nanti si X ini diisikan dengan ya X yang kita input tadi, yang 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Terus yang Y-nya juga ini adalah hasil yang sudah dihitung di dalam for ini. Oke, oke, selanjutnya di sini ada for lagi, ya, adalah for untuk I juga. Di sini untuk for I. Jadi dia untuk menampilkan nilai yang ini tadi, yang X I tadi. Ini, nih, yang ini adalah untuk yang ini. Nih, yang ini ada untuk nilai-nilai yang ini. Nih, yang ini nih. Ya, jadi for I sama dengan 0. Misalnya I 0, N-nya 3. Jadi 0 apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Jika iya, dia akan menjalankan ini. Di mana X I-nya itu I-nya 0, berarti X0 adalah 0,2. Dia akan ditampilkan di dalam program. Output di dalam sini nih adalah 0,2. Terus ini spasi, tuh, ya, spasi. Terus dengan nilai YI, Y0. Y0 adalah 0,930754. Terus seterusnya, terus I plus plus, I plus plus berarti jadinya 1. 1 kurang dari sama dengan 3, iya. Terus jadinya membaca X1. X1 nilainya adalah 0,4. Sini nanti, pokoknya sampai dia tidak memenuhi kondisi di mana I kurang dari sama dengan N. Selanjutnya, jika sudah tidak memenuhi, dia akan keluar. Dia akan keluar. Terus lanjut ke dalam for selanjutnya. Oke. Di sini kita akan menghitung interpolasi untuk yang ini dengan metode Lagrange ya. Dengan metode Lagrange di mana yang nilai-nilai ini tuh sudah kita ketahui. Dia juga menggunakan for untuk I sama dengan 0, apakah I kurang dari sama dengan N, I-nya 0. 0, apakah 0 kurang dari sama dengan N? Iya, maka PI-nya itu sama dengan 1. Terus jika iya, dia akan lanjut lagi ke for. For untuk yang J. J sama dengan 0. 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Iya. Nah, jika if di sini ada pernyataan kondisi, di mana jika si I tidak sama dengan J, nih, nilai I ini tidak sama dengan J, maka dia akan menjalankan ini. Sampai di mana si I-nya ini sama dengan J. Jika I, ya, jika I-nya sama dengan J, maka di dalam sini itu tidak akan dijalankan atau perhitungan interpolasi Lagrange-nya tidak akan dijalankan. Terus dia akan keluar ke sini, terus membaca lagi yang for ini sampai tidak memenuhi J kurang dari sama dengan N, dia akan keluar lagi ke sini. Setelah itu, setelah semuanya tidak terpenuhi lagi di dalam for ini, maka eh, akan ditampilkan ini, tampilan yang ini. Oke, menggunakan polinom interpolasi Lagrange dengan eh, derajat 3, yaitu untuk yang dicarinya itu X sama dengan 0,5, maka hasilnya 0,239774. Jadi, nilai yang ini tuh dari mana sih? Nilai ini, eh,
Nilai yang ini itu adalah dari hasil perhitungan si polinom Lagrange-nya dengan metode Lagrange. Jadi, apa namanya, N ini adalah yang tadi 3, terus X-nya ini yang tadi sudah kita inputkan, yang mau kita cari adalah nilai di antara 0,4 dan 0,6, yaitu 0,5, dan hasilnya adalah si L ini. Jadi, jika yang ininya kan sudah tidak memenuhi ya, maka hasil dari ini tuh akan masuk ke sini. Tuh. Seperti yang kita lihat tadi, L-nya juga sudah dideklarasikan, yaitu L sama dengan 0. Terus ini YI, yaitu nilai yang ini. Jadi sedemikian rupa sampai menghasilkan hasil yang kita inginkan, yaitu 0,239774. Ini adalah hasil yang diprogramnya. Oke, kita exit dulu. Nah, sekarang kita akan menguji hasil yang diprogram ini dengan membandingkan eh, dengan website kalkulator interpolasi dan juga dengan website kalkulator matematika yaitu Desmos. Sebelumnya di sini saya akan input ulang. Oke, di sini kita memulai ulang programnya dan tetapi berbeda dengan yang tadi, di sini saya akan menggunakan angka-angka besar untuk setiap variabelnya. Jadi misalnya, oke, misalnya hanya itu, bentar ya. Misalnya A-nya adalah 20, terus A2-nya 40, B-nya itu 50, C-nya adalah 30, D-nya 70, E-nya 80, F-nya 40, G-nya 60, H-nya 40, H2-nya 20, H3-nya 40, I-nya 60, J-nya 50, H-nya 70, L-nya 20, M-nya 50, M2-nya 60, 60, N-nya 50, O-nya 80, P-nya 20, Q-nya 40, Q1-nya 30, R-nya 70, S-nya 40, T-nya 30, U-nya 60, U2-nya 90, V 60, W 30. Terus kita akan mencari dengan derajat 3. Kita masukkan nilai X0. Misalnya X0-nya 0,729. X1-nya 0,829. X2-nya 0,929. Dan X3-nya adalah 1,029. Bentar. Terus yang mau dicari itu nilai di antara yang ini ya. Misalnya 0,799. 0,799. 0,799 itu terletak di antara 0,729 dan 0,829. Bentar. Nah, ini adalah hasilnya. Kita akan membandingkan hasil yang di sini dengan yang di website. Atau, oke. Nih. Sini kita akan membandingkan hasil untuk yang si X ini menggunakan Desmos, sedangkan untuk polinom interpolasinya itu akan kita gunakan Lagrange interpolation calculator. Oke, di sini sebelumnya sudah saya inputkan nilai-nilainya, nilai-nilai untuk variabelnya. Pertama kita akan mencari untuk nilai 0,729.
Dan di sini juga sudah dibuat fungsinya ya. Fungsinya ini sama dengan yang di program. Terus kita akan masukkan nilai X-nya adalah 0,729. Maka di sini akan keluar hasilnya 28,46953917 1547. Di sini yang diprogram hasilnya adalah 28,4657 ya. Karena di sini hanya berbeda komanya saja. Ini adalah berbeda karena pembulatan. Terus selanjutnya 0,829. Sini hasilnya 37,9307. Sini juga sama. Terus 0,929. Hasilnya 122,732 di dalam program. Sini juga sama, cuman beda pembulatannya saja. Karena dibulatkan juga hasilnya sama seperti itu. Selanjutnya 1,0 selanjutnya 1,029. Ini hasilnya 10,5737 bla bla bla. Sama hasilnya. Oke, karena di sini sudah hasilnya sama semua, oke, sesuai dengan di Desmos dan di program. Selanjutnya kita akan mencari nilai interpolasi derajat 3 dengan nilai X sama dengan 0,799 di dalam Lagrange Interpolation Calculator. Di sini kita input dulu untuk nilai X-nya 0,729, 0,829, 0,929, 1,029. Terus untuk nilai Y-nya 28,4657, 57. Selanjutnya 37,9307. Selanjutnya 122,732. Terus selanjutnya 10,5737. Terus selanjutnya kita mengisi nilai estimate the function for X, yaitu 0,799. Kita pencet calculate, kan nilainya akan muncul di sebelah sini. Nah, kita lihat di dalam kalkulator interpolation Lagrange ini, dia hasil F 0,799 adalah 14,79914. Di sini juga sama, di dalam program 14,79916. Ini hanya berbeda di nilai pembulatannya. Di sini 14,916. Tapi itu tidak bermasalah karena memang berbeda pembulatannya. Jadi dengan apa? Dengan sudah dibandingkannya antara di program dan di website Desmos dan Lagrange Interpolation Calculator dan nilai yang sama, maka terbukti ini sudah benar untuk interpolasinya. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke file. Ini adalah penjelasan-penjelasannya. Oke, terus selanjutnya di sini ada procedure code-nya. Atau bahasa lain procedure code-nya itu adalah Pascal ya. Ini sudah, karena procedure code itu dia lebih mudah di apa ya, lebih mudah dipahami, kayak jalan-jalan tahap-tahapnya program dibanding C++. Terus di sini ada flowchart program. Mungkin saya akan jelaskan sedikit flowchartnya ya, supaya tidak terlalu lama. Oke, yang pertama start. Ini memulai, terus langsung masuk ke geodata. Terus di sini adalah deklarasi-deklarasinya, ada ini. Terus yang ini juga deklarasi yang ini. Terus selanjutnya masuk ke XI, masuk ke sini. XI, terus masuk I sama dengan 0 sampai N. Jika iya, maka dia akan menjalankan yang XI, terus I++ sampai dia false, lanjut ke YI. Selanjutnya di sini I sama dengan 0 to N. Ini jika iya, jika benar, dia akan melakukan perhitungan ini, terus selanjutnya
I++, jika sudah tidak memenuhi dia akan keluar dari for, terus masuk ke sini yang eh, bagian sini, for ini yang untuk Y, X, Y, I ini, sampai dia tidak sesuai, dia keluar, terus akan masuk ke dalam si for yang ini, untuk I sama dengan 0 sampai ke N. Jika iya, maka dia akan menjalankan PI sama dengan 1, terus akan menjalankan for lagi, for yang untuk yang J sama dengan 0 sampai ke N. Jika benar, dia akan menjalankan kondisi if yang ini. Jika I tidak sama dengan J. Jika benar, dia akan menjalankan ini. Jika salah, dia akan keluar di sini, yaitu I++ akan masuk lagi ke for yang ini, for yang J, sampai terus-menerus, sampai tidak memenuhi lagi yang J-nya ini. Dia akan keluar, akan kembali ke dalam for yang ini. Terus jika for yang ini juga sudah tidak memenuhi, dia akan apa namanya keluar dari sini. Terus dia akan masuk ke dalam ini. Jadi dia akan menampilkan ini, terus N. Oke, selanjutnya di sini terdapat pembuktian-pembuktian untuk yang kecil dengan pembuktian Desmos, program, dan juga interpolasi Lagrange. Terus ini juga ada perhitungan manualnya yang hasilnya sama dengan yang di Desmos, yang di yang di interpolasi Lagrange dan juga yang di program. Terus ini untuk derajat empatnya, terus di sini derajat 6, terus ini yang untuk angka besar, dan seterusnya. Oke, sini saya akan stop share. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk interpolasi metode Lagrange. Kurang, kurang, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.